Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi ke pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian baca doa dulu sebelum belajar. Oke, pelajaran hari ini yaitu temanya tentang ketika bumi berhenti berputar, halaman 14. Buka bukunya halaman 14. Mungkin sebagian sudah ada yang ibu pelajari, tapi sebagian lagi belum lah, karena semalam ibu kada sempat masuk karena lagi garing juga. Oke, hari ini membahas tentang hari akhir atau kita kenal dengan istilah hari kiamat. Jadi hari kiamat ini adalah dimana peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isi-isinya yang ada di dalamnya hancur luluh lantah. Semua makhluk hidup mati, semua benda-benda hancur, kada ada yang tersisa lagi. Nah, jadi hari kiamat ini ditandai dengan cirinya, yaitu nanti malaikat Israfil meniupkan trompetnya sebagai pertanda bahwa hari kiamat sudah datang. Trompet sangkakala ya lo. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita kada pernah tahu ya lo apa terjadinya hari kiamat. Namun Allah melewati Nabi Muhammad sudah menyampaikan ciri-cirinya, tanda-tanda akan datang hari kiamat. Tapi tepatnya itu kita kada tahu tanggal berapa, tahun apa, bulan apa, kayak itu. Nah, cuman ciri-cirinya sudah pernah disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nah, mengenai tanda-tanda ciri-ciri itu nanti kita bahas lah. Selanjutnya di halaman 16, di mana di situ disebutkan peristiwa hari akhir tertera pada surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Nah, kita bahas sedikitlah tentang Al-Qari'ah ini. Jadi Al-Qari'ah ini ada 11 ayat, termasuk surah Makkiyah lah. Makkiyah juga karena turunnya sebelum Nabi berhijrah. Al-Qari'ah itu sendiri artinya adalah mengetuk dengan keras. Kita bahas sedikit Al-Qari'ah. Ayat yang pertama, hari kiamat. Allah bertakun, hari kiamat dari Allah, diawali dengan penjelasan tentang hari kiamat. Jadi makna dari ayat ini adalah mengetuk dengan keras. Hal ini sebagai tanda bahwa suara terjadinya hari kiamat itu sangat dahsyat dan keras sehingga dapat memekakkan telinga bagi siapa saja yang mendengarnya. Lalu ayat kedua, Al-Qari'ah. Allah bertakun pulang, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah bertakun lagi, tahu bujur gerang ikam hari kiamat itu peristiwanya kayak apa, pahamlah ikam. Lalu dijawab Allah juga ayat 4, yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus, pada hari itu manusia ini seperti laron, kal farosh, laron yang berterbangan. Jadi Allah menjelaskan di ayat keempat ini, karena pada hari kiamat manusia itu akan mengalami kebingungan yang sangat-sangat dahsyat narai. Kenapa jadi bingung? Karena inya kada pernah melihat kejadian yang seaneh ini. Jadinya berlari ke situ kemari mencari tempat perlindungan. Sedangkan mereka kada tahu bahwa mereka dimanapun berlindung pasti akan binasa juga tetap. Makanya Allah gambarkan di situ seperti laron yang mengerumuni lampu kayak itu. Nah, di malam hari adalah laron, tahu ya bukan pian lawan laron yang acak berkerumun di lampu-lampu itu. Nah kayak itu juga karena manusia di hari kiamat kena kayak itu. Wa takunul jibalu kal ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi digambarkan pulang jangan Allah bahwa hari kiamat itu gunung-gunung yang kita anggap tinggi, kita anggap bagus, indah, tetap hancur juga. Sebagus-bagus ciptaan Allah tetap hancur juga. Dan gunung itu mengeluarkan isinya sebagaimana bulu-bulu domba yang diterbangkan oleh angin. Nah, jadi gunung yang kuat pun bahkan
yang tertancap di bumi hancur lebur jua, apalagi kita manusia yang lemah. Nah, ayat ke-6, fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, jadi ya, di hari akhir kena manusia itu karena seluruhnya ditimbang, dilihat yang baikkah, yang burukkah, yang lebih berat timbangannya. Kalau yang baik berartinya beruntung, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan Allah radiyah. Nah, radiyah memuaskan. Jadi balasan bagi orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Yaitu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Di dalamnya mereka kada bakalan sedih, kada bakalan sengsara, pasti himung tarus dan hidup kekal. Wa amma man khaffat mawazinuh pulang, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya kebalikannya tadi, mereka itu akan menerima kesedihan. Karena apa? Karena sewaktu di dunia itu mereka sering berbuat maksiat, kadang mau menyembah Allah, kadang mau taat lawan Allah. Nah, lalu dapatnya apa? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi balasannya adalah mereka disiksa di dalam neraka hawiyah dan kekal pulang di dalamnya. Maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Wa ma adraka mahiyah. Lalu Allah Ta'ala bertakun lawan Nabi Muhammad dan kepada umat nih, kepada umat kita, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Jar Allah. Lalu jar Allah pulang menjawab, narun hamiyah, itulah api yang sangat panas. Jadi neraka hawiyah adalah neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas yang membakar orang yang masuk di dalamnya. Oke, penjelasannya sampai sini dulu. Untuk tugasnya, bagi yang sudah ibu sebutkan namanya ini berarti kada usah menggawi tugas lah, karena sudah bernilai wadah ibu. Ahmad Rifani, Widadi, Martin, Hasana, Zindan Hafi, Mahrikal, Hamwin, Aufa, Khairil, dan Ari Mustafa kalau usah menggawi tugasnya karena nilainya sudah masuk pada ibu. Jadi selain daripada yang ibu sebutkan nama tadi, tolong dikerjakan tugas dari ibu ini, kirim ke ibu lewat WA, jangan dikirim di grup, kirim ke WA pribadi ibu supaya kada ada yang mau contekan. Kerjakan masing-masing di buku tulis kalian lah. Itu aja dari ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.